Upacara telah berlangsung dengan baik tadi dan langsung disaksikan oleh putra beliau. Saya sudah berketetapan hati untuk kembali ke agama leluhur. Tahu budaya aslinya sendiri, panggilan jiwa ibu rasa memang seperti leluhur ibu memutuskan sebagai penganut kembali kepada agama leluhur. Busuk Mawati ini membandingkan sosok Nabi Muhammad dengan sosoknya yaitu Bung Karno. Begitu juga Pancasila dibandingkan dengan Al-Quran. Lebih bagus mana Pancasila dengan Al-Quran? Luar biasa, viral, sudah hampir seluruh masuk dimanapun grup ini luar biasa. Tidak boleh disejajarkan, dibandingkan dengan manusia siapapun. Busuk Mawati ini kebal hukum, proses hukum tidak akan berhenti dengan pidana. Proses hukum harus berjalan. Agama Islam nggak pernah untuk mengajarkan, menghina agama, bahkan mengharamkan. Kalau mau membandingkan Pak Karno, itu boleh dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya di Indonesia ini dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik ini. Jauh amat dibandingkan dengan Nabi, ya jelas jauh lah. Itu udah nggak benar yang begitu itu. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air. Kita bangga ya, anak-anak bangsa sudah bisa bikin kapal ini tepat waktu, bahkan lebih cepat dari waktunya. On time, on schedule, bahkan lebih cepat dan masih on budget. Indonesia adalah negara berketuhanan, bukan negara agama. Ide tentang khilafah gitu yang memang tidak sesuai dengan Pancasila. Saya ingin tahu generasi muda itu tahukah sejarah bangsanya sendiri atau hanya tahu sejarah Nabi yang mulia Muhammad gitu. Bung Karno bukan manusia biasa, beliau adalah proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, pejuang kemerdekaan Indonesia, pahlawan nasional Indonesia. Jangan tidak dianggap kaum nasionalis itu berjuang secara mati-matian. Karena ada komunitas Islam yang seolah-olah terasa tidak menganggap perjuangan mereka. Kalau pernah ditanyakan apa hukum sungkeman misalnya, orang tuanya, kakeknya, neneknya, atau siapa yang dianggap, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau kita sungkem orang tua sampai bersujud di depan orang tua? Adapun sujud kepada kaki emak, itu tradisi agama Hindu. Tak pernah saya sujud ke kaki emak saya. Bagaimana juga hukuman sungkeman kepada kedua orang tua? Lebih baik dihindari ya. Tidak ada itu dalam Islam. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Jangan ikut-ikut orang kafir. Mazhab Hanafi mengharamkan catur. Saya masih sampai saat ini belum setuju kalau catur dimasukkan olahraga. Suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir yang selalu ingin mengkafirkan orang? Dan saudara, itulah yang disebut radikal. Orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak. Misalnya kalau ada orang bawa patung Garuda, itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Indonesia ini bukan negara Islam. Jangan sebut minggu. Minggu diambil dari kata Domingo. Domingo artinya hari menyembah Tuhan. Tuhan Allah, Yesus Kristus. Selamat murtad. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Tengok sebelah kanan Paus Paulus. Tengok sebelah kiri Markus. Tengok depan Santa Maria. Segera copot dan proses pidana. Harus mampu menegur anggotanya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Yang aneh, orang yang memegang dia ketika disiksa dan dikeroyok itu malah sekarang dilepaskan. Aneh ini polisi tidak menangkap Abdus Somad yang menjadi
sumber atau biang dari segala kerusuhan ini sehingga MKC ditangkap. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Sampaikan kepada mereka bahwa kita benci sama orang kafir. Kau benci? Iya. Oh, ini orang kafir nih. Mana tembaknya? Kita tahu bahwa Ustadz Abdul Somad ini terkenal di Indonesia apa-apa haram. Masuk ke rumah ibadat orang lain, kalau orang Islam masuk ke gereja haram. Ini haram, itu haram. Belum lagi ustadz-ustadz sejenis Abdul Somad yang mengharamkan kalau mengidolakan pemain sepak bola haram. Ini haram, itu haram. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sigat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan, katanya. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mu'alaf? Itu permainan syaitan. Wajibnya menghancurkan alat-alat musik. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Ya. Membenarkan ajaran Kristen. Naik, naik, kiri, kanan. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Singgung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah ya. Nah, ajaran saya. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Minta maaf pun tidak mau. Konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini. Jika beliau meminta maaf, berarti ajarannya harus direvisi. Kamu salah sekarang juga. Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustadz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Ayat-ayat tentang boleh membunuh dan boleh menghina orang lain beda agama itu ditutup. Ini strategi pemerintah China agar orang-orang Uighur tidak menjadi teroris. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Adapun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib. Karena dikhawatirkan hati goncang.
Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan,